Oke adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya karena kakak baru sempat untuk membahas soal-soal lagi. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini ada sebuah reaksi. Reaksi antara H2 dengan I2 menghasilkan 2HI. Sedangkan yang ditanya adalah nilai dari Kp reaksinya. Oke, sebelumnya akan kakak jelasin dulu sedikit apa itu Kp. Jadi, Kp itu adalah konstanta kesetimbangan berdasarkan P parsial atau berdasarkan tekanan parsialnya. Nah, jadi harus diingat ya adik-adik. Kp itu adalah konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya. Nah, reaksi yang bagaimana yang bisa dicari nilai Kp-nya? Jadi, reaksi yang bisa dicari nilai Kp-nya adalah reaksi yang memiliki fasa gas. Kalau di soal, kita bisa lihat gitu. Fasanya di sini semuanya adalah gas gitu ya. Baik H2, I2, ataupun HI. Sehingga kita bisa mencari nilai Kp-nya. Oke, kita lanjut aja ya untuk mencari bagaimana rumus dalam menghitung soal nomor 7 ini. Nah, karena tadi Kp itu merupakan konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya, maka rumusnya pun melibatkan tekanan parsialnya. Jadi rumus dari Kp adalah P atau tekanan parsial dari produk dipangkatkan koefisien dibagi P atau tekanan parsial dari reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari nilai Kp. Oke, sekarang kita terapkan ke soal di nomor 7. Di sini kita tulis Kp sama dengan, nah, yang menjadi produk dalam reaksi di soal nomor 7 ini adalah HI-nya. Berarti kita masukkan P dari HI dipangkatkan koefisiennya. Nah, koefisien itu adalah angka yang ada di depannya. Di depannya HI ada angka berapa? Ada angka 2. Berarti kita pangkatkan dengan angka 2. Dibagi tekanan parsial dari reaktan. Nah, reaktannya ada apa aja di sini? Reaktannya ada H2 dan juga ada I2. Berarti tekanan parsial dari H2 pangkat 1, karena di depannya H2 ada angka 1. Biasanya angka 1 itu enggak ditulis ya. Dan juga tekanan parsial dari I2. I2 pun sama. Koefisiennya itu 1, sehingga kita tulis pangkatnya 1. Nah, berarti kita udah dapet nih rumus untuk menyelesaikan soal di nomor 7. Oke, berarti langsung kita cari aja ya. Tekanan parsial dari HI berapa, tekanan parsial dari H2 berapa, dan juga tekanan parsial dari I2 berapa, supaya kita bisa masukkan ke rumus dan juga menghitung nilai Kp-nya. Nah, sekarang aku bahas dulu nih rumus umum dalam mencari tekanan parsial. Jadi, rumus dari tekanan parsial adalah mol yang ditanya dibagi mol total dikali tekanan totalnya. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari tekanan parsial.
Sekarang kita terapkan ya untuk mencari tekanan parsial HI, H2, dan juga I2. Pertama kita mencari tekanan parsial untuk HI terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu kan N yang ditanya dibagi N total dikali tekanan totalnya. Dan di soal sudah diketahui semuanya. N dari yang ditanya berarti kan N dari HI-nya atau mol dari HI-nya. Nah, di sini mol dari HI-nya itu sebesar 0,5 mol. Berarti kita masukkan 0,5 dibagi N total. N total itu jumlah semua mol yang ada di reaksi. Berarti molnya H2 ditambah molnya I2 ditambah molnya HI. Nah, di sini molnya H2 itu kan 0,1 ditambah molnya I2 0,2 ditambah molnya HI 0,5. Berarti berapa? 0,1 ditambah 0,2 0,3. 0,3 ditambah 0,5 0,8. Berarti mol totalnya adalah 0,8 dikali dengan tekanan total. Nah, tekanan totalnya di soal pun udah diketahui. Di sini tekanan totalnya sebesar 5 atm. Berarti dikali 5. Sama dengan, nah di sini tinggal dihitung seperti biasa aja di kalkulator. 0,5 dibagi 0,8 dikali 5. Hasilnya 3,125. Satuannya adalah atm karena dia tekanan. Nah, berarti kita udah tahu nih tekanan parsial dari HI sebesar 3,125 atm. Selanjutnya kita mencari tekanan total dari H2 dan juga I2-nya. Rumusnya sama kayak tadi. Pertama kita mencari tekanan parsial dari H2 dulu ya. Molnya H2 di soal 0,1 dibagi mol totalnya itu tadi 0,8 dikali tekanan totalnya 5. Tinggal dihitung di kalkulator, hasilnya itu adalah 0,625 satuannya atm. Oke, kita udah ketemu tekanan total dari H2. Berarti kita sekarang tinggal mencari tekanan parsial dari I2-nya. P I2 sama dengan molnya I2 yaitu 0,2 bagi mol totalnya 0,8 dikali tekanan totalnya 5 atm. Nah, tinggal dihitung juga di kalkulator, hasilnya itu 1,25 atm. Oke, selesai. Berarti kita udah dapet tekanan parsial dari HI, tekanan parsial dari H2, dan juga tekanan parsial dari I2. Selanjutnya gimana kalau kita udah mendapatkan semua tekanan parsial dari produk dan reaktannya? Berarti kita tinggal masukin aja ke dalam rumus yang awal kita ingin gunakan. Kalau adik-adik lupa boleh di-back lagi ya rumusnya seperti apa. Sekarang di sini kakak hapus dulu. Dan kakak tulis ulang rumusnya ya. Kp sama dengan tekanan parsial HI pangkat koefisiennya yaitu 2 dibagi tekanan parsial produknya. Produknya ada apa aja? Ada H2, pangkatkan koefisiennya 1, dikali tekanan parsial dari I2. Koefisiennya juga 1, berarti pangkat 1.
Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau misalnya adik-adik lupa, juga boleh di-back lagi hasil-hasilnya tadi berapa aja. Tadi tekanan parsial dari HI 3,125 atm dipangkatkan koefisiennya. Berapa koefisiennya? 2. Lalu kita ganti di sini. Tekanan parsial dari H2 0,625 pangkat 1. Kemudian tekanan parsial dari I2 yang udah kita dapat tadi juga yaitu 1,25 atm pangkatkan koefisiennya itu 1. Nah, berarti kita udah dapet nih nilai-nilai dari KP-nya. Selanjutnya tinggal dihitung seperti biasa di kalkulator.